Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, sekarang berdoa dulu ya. Dipimpin Mas Abdullah. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, guru absen dulu ya. Vino Alek Raditya Pratama. Hadir ya. Ifdal Dwi Handoko. Hadir. Rais Febian. Hadir. Riko Alvan Maulana. Hadir. Abdullah. Hadir. Oke, hadir semuanya ya. Ya. Sudah siap belajar semuanya? Siap. Oke, sudah siap belajar ya. Nanti kita semua akan belajar materi tentang membiasakan akhlak terpuji. Nanti apa saja yang akan kita pelajari? Pertama husnudon, yang kedua roja, yang ketiga taubat. Bisa diulangi apa saja? Husnuzon. Ya, terus Taubat. yang kompak dong bareng-bareng. Satu, Husnuzon. dua, Roja. tiga. Taubat. Oke, sekarang Ibu akan jelasin pengertian husnudon. Husnudon sudah ada yang pernah dengar kata husnudon? Sudah. Apa coba? Husnuzon adalah berbaik sangka. Ya, berbaik sangka. Ada lagi yang tahu bahasa Inggrisnya husnudon apa? Bahasa Inggrisnya husnudon. Positif? Positif thinking. Ya, Bu. Positif. Udah sering dengar kata positif thinking apa enggak? Nah, Udah ya. Kalau positive thinking itu biasanya kalian mesti pernah lihat di sosial media ya. Biasanya kan ada tuh kata positive thinking. Kalau husnudon itu bahasa Arab, kalau positive thinking itu bahasa Inggris. Oke? Ingat ya. Nah, jadi kata husnudon itu berasal dari bahasa Arab. Husnu itu artinya baik, don itu artinya prasangka. Jadi husnudon itu betul seperti tadi yang dikatakan oleh Mas Abdullah. Husnudon itu berprasangka baik. Kalian udah pernah berprasangka baik kepada teman sendiri? nah. Gimana coba contohnya? Tuh, gimana caranya? Ini ya, misalnya teman kalian ini ya, ini kan semuanya lagi belajar ya. Kalian nggak boleh berpikiran lah itu belajarnya cuma main-main, padahal mereka semua kan belajar ya. Kita semua belajar bareng-bareng gitu ya. Bentuk husnudon itu ada berapa? 3. Oke, udah tahu semuanya ya, udah pinter ya. Sekarang sebutin, coba Vino sebutin. 1 husnudon kepada Allah. ya, husnudon kepada Allah, benar. Terus yang kedua Riko. Husnuzon kepada diri sendiri. Terus Rais. Husnudon kepada Orang lain. iya. Berarti ada 3 tadi ya. Husnudon kepada Allah, husnudon kepada diri sendiri, terus husnudon kepada orang lain. Husnudon kepada Allah itu gimana sih? Gini ya. Husnudon kepada Allah itu kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah apapun keadaannya. Misalnya kita sedang ditimpa musibah. Nah, contohnya kita kehilangan handphone atau ini sih contoh ya, contoh buat kalian. Misalnya kehilangan handphone atau musibah yang lain, kita itu tetap tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Kita harus yakin bahwa ada hikmah yang bisa kita ambil. Nanti Allah punya rencana sendiri. Kita akan menemukan pelajaran yang baik dari peristiwa tadi. Yang misalnya kita tadi handphonenya hilang, tapi suatu saat kita akan memiliki handphone baru yang lebih bagus dari handphone yang hilang itu. Nah, jadi seperti itu, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan. Nah, terus yang kedua, husnudon kepada diri sendiri. Gimana contohnya? Husnudon kepada diri sendiri. Husnudon kepada diri sendiri.
optimis. Kita harus yakin kalau diri sendiri itu kita bisa. Kita misalnya kita dikasih soal ujian, kita yakin, kita optimis kalau kita bisa mengerjakan soal tersebut, gitu ya. Itu namanya husnuzon kepada diri sendiri. Kita tidak boleh berprasangka buruk kepada diri sendiri, walaupun misalnya kita melakukan kesalahan. Nah, nanti kita itu jangan menyalahkan diri sendiri, nggak apa-apa ya. Cuman kita juga harus menyesali perbuatannya, kemudian tidak mengulangi lagi perbuatannya, tapi tidak boleh berprasangka buruk kepada diri sendiri, seperti itu ya. Oke, lanjut sekarang ke husnuzon kepada orang lain. Nah ini ya, ini yang sering, sebenarnya kita itu sering banget loh berprasangka buruk kepada orang lain. Kalian ngerasa nggak? Ngerasa ya, contohnya gimana coba? Nah, mengolok-olok teman. Nah gitu ya, itu kadang itu ada teman sendiri yang sedang melakukan misalnya pergi keluar malam-malam ya, terus nanti kita mikirnya gini, oh itu mas pasti mau main gitu, padahal itu teman kita yang pergi keluar malam-malam itu padahal mau pergi ke pengajian, gitu ya. Jadi kita nggak boleh, karena kita nggak tahu teman kita itu mau ngapain, keluar malam-malam itu mau ngapain, kan kita nggak tahu. Jadi kita harus tetap berprasangka baik ya kepada teman sendiri, gitu ya. Ya. Tadi apa saja bentuk perilaku husnuzon? Husnuzon kepada Allah. Ya, terus orang lain, terus Kepada diri sendiri. iya betul ya, sudah tahu ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang roja. Sudah pernah dengar kata roja? Belum ya. Oke, nanti guru jelasin deh ya. Roja itu mengharap ridho Allah, mengharap rahmat Allah. Gimana sih cara kita mengharap ridho Allah? Nah, caranya dengan kita menaati perintah Allah. Allah kan memerintahkan kepada kita tuh, kita diperintahkan oleh Allah untuk taat beribadah, untuk sholat, untuk puasa. Itu kan wajib ya. Puasa Ramadan itu kan wajib. Sholat juga wajib. Terus zakat wajib ya. Jadi kita itu harus melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas. Niat kita lillahi ta'ala karena Allah, gitu ya. Nah, itu bentuk roja. Nanti kita sisanya setelah kita beribadah, kita akan mengharap ya Allah, semoga ibadah yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah. Kalian tahu ridho itu apa? Ridho itu sama saja rela. Contohnya gini, kalau misalnya Mas Abdullah punya pulpen ya, Mas Abdullah punya pulpen, terus Mas Idal pulpennya habis, Mas Idal pinjam ke Mas Abdullah, Mas Abdullah kan kamu punya pulpen 2, saya pinjam 1 ya. Nah misalnya Mas Abdullah mau ngasih, ini kan berarti kalau misalnya Mas Abdullah ngasih berarti Mas Abdullah rela. Nah itu kata ridho. Berarti kalau Mas Abdullah mau ngasihkan pulpennya ke Mas Idal, mau meminjamkan pulpennya, berarti Mas Abdullah ini rela kalau pulpennya sendiri dipinjamkan, gitu ya. Nah biar Mas Abdullah rela, ini Mas Idal harus cara meminjamnya ini harus baik-baik. Mas Abdullah bilangnya pelan-pelan, baik-baik, jangan maksa. Kalau sini aku pinjam pulpennya, kalau nggak boleh nanti tak bilangin sama temen yang lain, nanti kamu ini pelit gitu. Jangan seperti itu ya, harus bilangnya harus pelan-pelan. Mas Abdullah pinjam pulpennya ya, kamu kan punya pulpen 2, begitu ya. Nanti Mas Abdullah rela meminjamkan, seperti itu. Nah begitu juga ketika kita beribadah kepada Allah, kita juga harus ikhlas dan kita mengharapkan ridho dari Allah. Nah ketika Allah sudah ridho, nanti kita bisa dicatatkan amal pahala. Ibadah kita ini dicatatkan amal pahala, seperti itu ya. Nah itu gambaran dari sikap roja. Jadi kita harus mengharapkan ridho dari Allah. Kita jangan sampai kalau misalnya walaupun nih kita lagi sendirian, terus sendirian ini nggak ada yang lihat, mau nyuri misalnya, jangan seperti itu ya. Karena dimanapun dan kapanpun Allah pasti melihat hambanya, Allah mengawasi hambanya. Dan selain Allah juga ada malaikat di samping kanan kiri kita yang selalu mencatat amal baik dan buruk kita. Nah, jadi jangan sampai ya kita walaupun lagi sendiri berpikiran untuk melakukan misalnya mencuri atau tindakan yang buruk lainnya. Jangan seperti itu ya, karena Allah Maha melihat hambanya. Oke? Ya, itu tadi roja ya. Jadi kalian mengharap ridho Allah itu ketika kalian sudah
melaksanakan perintah Allah dengan baik. Begitu juga dengan larangan Allah. Allah melarang kita mencuri, Allah melarang kita mabok-mabokan. Sebenarnya Allah juga melarang kita untuk menghabiskan waktu untuk hal-hal yang nggak penting. Contohnya apa coba hal-hal yang nggak penting? Main game. Nah itu udah tahu ya. Sepakat ya kalau main game itu nggak penting ya. Nah, sebenarnya boleh kalian main game boleh, tapi jangan terlalu lama gitu ya. Jadi jangan sampai mengganggu waktu kalian buat belajar. Kalian belajar, kok malah waktunya belajar buat main game aja, itu nggak boleh ya. Ya, jadi kita harus melaksanakan perintah Allah dengan baik. Terus juga meninggalkan larangan-larangan yang Allah sudah tentukan. Sekarang taubat ya. Jadi taubat ini masih berkaitan dengan dua tema kita tadi, husnuzon dan rojak. Taubat apa coba? Ada yang tahu? Banyak perbuatan baik. Ya, itu salah satu bentuk taubat ya. Jadi taubat ini intinya kita meminta maaf kepada Allah karena kita telah berbuat salah. Seperti itu ya. Jadi karena kita telah berada di jalan yang salah, kemudian kita kembali kepada Allah, kita meminta maaf karena kita telah melakukan kesalahan. Gitu. Jadi taubat itu kita yang pertama harus menyesali dulu perbuatan salah kita. Kita sadar kalau perbuatan yang kita lakukan itu salah. Kalian pernah melakukan kesalahan? Tahu. Apa saja coba? Nakal. Ya. Terus apa lagi? Nakal kepada teman ya. Terus apa lagi coba? Nggak mau sholat. Nah ya, misalnya males ya kalau mau sholat ya, itu coba kita harus mengakui kesalahan kita. Misalnya tadi kita males, terus kita diperintah orang tua nggak mau. Nah itu kan sebenarnya kita harus mengakui kalau itu salah. Nah ketika kita sudah mengakui perbuatan kita yang salah, kemudian kita menyesali dan kita berdoa kepada Allah, kita meminta maaf kepada Allah. Nah dengan begitu, setelah kita meminta maaf kepada Allah nih, kalian nggak boleh lagi mengulangi kesalahan yang telah kalian lakukan. Kenapa nggak boleh? Karena tadi perbuatannya salah ya, jadi nggak boleh dilakukan lagi, nggak boleh diulangi lagi. Jadi syarat diterimanya taubat itu yang pertama tadi ya, menyesali kesalahan yang diperbuat ya. Terus kalau kita sudah mengakui kesalahan, menyadari kesalahan, kemudian menyesali kesalahan, terus kemudian memohon ampun kepada Allah. Terus selanjutnya kita berjanji kepada Allah tidak mau mengulangi perbuatan yang salah tadi itu ya. Nah terus selanjutnya kalau kita sudah menyesali, kemudian sudah memohon kepada Allah agar tidak melakukan perbuatan yang salah lagi, terus kemudian kita memperbanyak amal yang baik. Nah seperti tadi yang sudah disebutkan sama Mas Vina ya, kita berbuat baik kepada teman, kita menolong teman, membantu teman, meminjamkan pulpen kepada teman. Kalau misalnya kita punya pulpen 2 terus dipinjamkan sama teman, nah itu termasuk amal kebaikan ya. Nah gitu. Oke, sudah jelas ya? Nah sekarang Bu Guru ada game gini ya, gamenya. Kalau misalnya Bu Guru bilang tepuk 1, kalian jangan tepuk ya. Tepuk 2, kalian tepuk 1. Kalau tepuk 3, kalian tepuk 2. Nah gitu ya, udah paham? Gimana coba diulangi? Tepuk 1. Kalau tepuk 1 jangan tepuk. Kalau tepuk 2 Tepuk 1. Kalau tepuk 3 Tepuk 2. Oke, mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, tepuk 2. Ayo yang nggak tepuk siapa? Mas Rais nggak tepuk. Nanti kalau misalnya langsung ya, nanti misalnya kalau yang salah nanti Bu Guru akan kasih hukumannya nanti pilih jawaban, pilih soal ya, pilih soal nanti kalian jawab. Yuk kalian coba Mas Rais pilih satu ya, bisa dibuka ya. Terus nanti soalnya dijawab. Apa soalnya dibaca yang keras? Bagaimana agar taubat kita diterima oleh Allah SWT? Iya, bagaimana coba? Tadi sudah Bu Guru jelaskan ya. Boleh dibantu temennya. Kalau misalnya kesulitan nggak apa-apa dibantu. Oke.
Taubat. Menyesali. Ya, apa tadi? Kesalahan yang kita perbuat. Ya, menyesali terus. Apa lagi? Apa tadi? Menyadari kesalahan yang diperbuat ya. Ya, terus memohon ampun kepada Allah. Ya, terus setelah kita menyesali perbuatan kita, memohon ampun kepada Allah, terus apa lagi? Apa Mas Abdullah? Memperbanyak perbuatan baik. Ya, pintar. Oke, sudah ya. Terus lagi main lagi. Sini tadi ini ya soalnya mau berjalan. Oke. Tepuk satu. Pasti kita salah. Salah ya? Gak apa-apa kalau kita salah, itu kita harus mengakui kesalahannya seperti tadi yang sudah kita pelajari ya. Nah, gini, nanti milih ya soalnya. Apa dibaca yang keras? Ketika kamu sedang melewati jalan temanmu, tempat kamu tidak senang dan kepada teman Ya, coba minta maaf di teman di sebelahmu, terserah ya. Berarti Mas Rizal mau minta maaf ke Mas Abdullah atau Mas Rais, nggak apa-apa. Silahkan pilih. Pilih salah satu aja nggak apa-apa. Mas Rais ya, aku maaf sudah menjatuhkan pulpen kamu. Ya nggak apa-apa Mas Rizal. Ya, oke. Ya. Ya, kayak gitu ya cara minta maafnya ya. Berarti Mas Rais sudah dimaafkan? Sudah. Oke, sudah ya. Kita main lagi. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 1. Ya, salah ya. Oke, kalau Mas Abdullah salah berarti pilih soal. Salah. Apa? Soalnya dibaca. Kalau misalnya nanti nggak bisa, boleh kok Mas Vino bantu jawab nggak apa-apa, atau Mas Ibdal bantu jawab nggak apa-apa. Berikan contoh berbaik sangka kepada orang tua. Ya, apa contohnya? Berbaik sangka kepada orang tua, contohnya menghormati orang tua. Terus apa lagi? Ketika berpergian jauh harus bersaling kepada orang tua. Ya, harus pamit juga ya. Ya. Iya, terus nanti kalau misalnya kalian disuruh sama orang tua harus mau ya. Selagi itu kalian disuruhnya dalam kebaikan ya. Nggak apa-apa kalau disuruh sholat, jangan nggak mau lah, nggak mau sholat. Padahal itu sholat wajib gitu ya. Berarti harus mau ya kalau disuruh sama orang tua ya. Oke, satu kali lagi ya gamenya ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 1. Iya, udah benar semua ya. Oke, kalau udah benar semua, kita review ya materi yang telah kita pelajari tadi dari husnudzon. Husnudzon itu ada berapa bentuk? 3. Nah, apa saja? Husnuzon kepada Allah, Terus husnuzon kepada diri, husnuzon kepada orang lain. Ya, terus roja. Tadi roja itu apa ya? Mengharap ridho Allah. Iya, terus dengan cara apa kita mengharap ridho Allah? Sholat. Ya, dengan kita menaati perintah Allah, kemudian meninggalkan larangan Allah. Terus yang ketiga taubat. Terus bagaimana tadi agar taubat kita diterima oleh Allah? Memperbanyak perbuatan baik. Ya, yang pertama tadi apa dulu? Menyesali kesalahan. Ya, menyesali kesalahan. Terus yang kedua, Dari kesalahan memohon Maaf. Oke, ya, yang ketiga tadi yang memperbanyak amal Perbuatan baik. Ya, kalau sudah, kalian semua sudah paham ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Nanti Bu Guru jawab. Tidak. Ya, kalau udah nggak ada pertanyaan, berarti kita cukupkan ya pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sekian dari Bu Guru. Kita berdoa dulu ya sebelum
meninggalkan tempat, dipimpin Mas Dullah berdoa. Yuk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Wasri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, sudah semuanya ya. Oke, kemas-kemas. Kemudian di rumah jangan lupa belajar. Jangan lupa materi tadi yang sudah Bu Guru sampaikan dipelajari di rumah. Kemudian belajar juga materi yang akan kita pelajari di minggu depan. Oke? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.